Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas ya tentang isu menghebohkan di komik Marvel, yaitu cerita lengkap ya dari X-Men Hellfire Gala isu 2023 yang menampilkan di sini kematian kepunahan mutant X-Men, khususnya kematian Jean Grey, Cyclops dan mutant lainnya. Wow, mind blowing banget ya guys. Jadi di sini aku akan menceritakan poin-poinnya dan sebenarnya apa yang terjadi di komik isu terbaru Hellfire Gala 2023. Bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Aku juga punya TikTok ya teman-teman. Make sure kalian follow dan ikutin TikTok aku @jokastoy. Sebenarnya kematian mutant, kepunahan mutant, kemudian hidup lagi itu bukan hal yang baru ya di jagat Marvel komik. Apalagi yang sering baca komik ya, pasti mutantnya akan hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Bagi kalian yang awam tentang event Hellfire Gala ini di komik, Hellfire Gala adalah perayaan mutant terbesar di semesta Marvel. Dan maybe aja yang paling berbahaya, karena pasti ada aja drama insiden yang terjadi ya guys. Sejak X-Men dan mutant Marvel lainnya membentuk sebuah negara tempat mereka sendiri di The Living Island Krakoa, pertama kali rilis nih komik Hellfire Gala tahun 2019 kemarin ya guys, dan langsung melejit terkenal banget komiknya ya di kalangan pembaca. Hellfire Gala ini berisi acara jamuan makan malam resmi kenegaraan Krakoa Mutant dan pemilihan tim X-Men yang baru, serta pesta yang dipenuhi oleh undangan selebriti, hero-hero lain di muka bumi macam Avengers dan lain-lain. Mereka semua diundang, serta pameran mode fashion kelas atas mutant, ya mirip-mirip kayak Met Gala lah ya guys ya. Jadi mereka pakai kostum-kostum fashion yang unik dan aneh gitu. Namun seringkali Hellfire Gala menjadi target yang menarik bagi para musuh X-Men dan kelompok pembenci mutant untuk menyerang langsung, karena pada saat itu kan mutant sedang lengah karena mereka fokus ke Hellfire Gala. Oke, kita tinggalin itu cuman introducing aja bagi kalian yang gak tonton event komik Hellfire Gala X-Men. Oke, kita langsung aja ya bahas Hellfire Gala 2023 kematian X-Men. Here we go. Komik X-Men Hellfire Gala isu 1 2023 ini baru aja rilis ya teman-teman, tanggal 26 Juli kemarin. Jadi ada runtutan peristiwa yang terjadi ya teman-teman di Hellfire Gala 2023 ini. Yang pertama ialah Resurrection of the Miss Marvel atau hidupnya kembali Miss Marvel setelah di event komik The Fallen Friends. The Death of Miss Marvel itu Kamala kan mati, ternyata dia lahir kembali ya di The Living Island Krakoa dan menjadi mutant. Nah disinilah pertama kali Miss Marvel itu akhirnya berubah, yang tadinya Inhuman menjadi mutant. Miss Marvel pun disambut ya oleh Profesor X dan mutant lainnya ketika ia menetas dari telur atau egg-nya itu di bawah pohon Krakoa di tempat Krakoa tentunya. Sembari Hope berkata bahwa Miss Marvel adalah keduanya, yaitu Inhuman serta mutant. Jadi identitasnya sebagai Inhuman dan powernya sebagai Inhuman tidak akan hilang walaupun ia sudah terlahir kembali sebagai mutant dan hidup kembali. Dan akhirnya Miss Marvel pun diundang ya ke pesta Hellfire Gala itu. Jadi ini kayak opening di komiknya lah. Tapi nanti Miss Marvel ini akan tetap selamat dari pembantaian mutant ya guys, dan malah membantu para X-Men. Next ialah inti dari konflik komik Hellfire Gala 2023 ini adalah setelah terpilihnya tim X-Men baru di Hellfire Gala New X-Men Team, yaitu ada Juggernaut, Cannonball, Dazzler, Frenzy, Prodigy, dan Jubilee yang akan gabung tim yang dipimpin oleh Singe dan Talon. Secara tiba-tiba Nimrod menyerang para mutant secara brutal. Nimrod ini memasuki portal Krakoan. Nimrod adalah robot mesin pembunuh Ultimate Mutant Killing Machine, diprogram untuk memusnahkan mutant di setiap alternate timeline, termasuk yang ada di Krakoa. Pembunuhan mutant yang dilakukan oleh Nimrod di Krakoa sangat sadis dan brutal. Banyak yang mati ya, bahkan Iceman ini dihancurkan oleh Nimrod, dibunuh si Iceman ini ya. Kasihan banget dia, dilelehkan badannya. Bahkan Juggernaut juga kalah dalam menghancurkan dan menghentikan si Nimrod yang kekuatannya sudah jauh lebih di atas Sentinel. Nimrod juga membunuh Jubilee, Dazzler, dan mutant lainnya serta menyerang Jean Grey. Secara tiba-tiba, program Stark Sentinel itu mendeteksi kejahatan, langsung menyerang si Krakoa juga ya orang-orang mutant di sini. Semua tak terkendali dan kacau di Orchis. Segera Magic
menggunakan teleportasinya menteleport semua manusia yang datang ke Hellfire Gala ke tempat yang aman. Semua kekacauan ini didasari oleh pengkhianatan oleh Dr. Stasis, cloningan dari villain Mr. Sinister. Bekerja sama dengan Modok, mereka mempengaruhi pikiran manusia dan menyerang bagian otak mereka, bagian korteks, membuat para manusia jadi menyerang satu dengan lainnya dan mengalami kesakitan. Karena para manusia ini mengkonsumsi obat-obatan yang dibuat oleh Krakoa ya. Jadi obat-obatan yang dibuat oleh para mutant ini manjur menyembuhkan berbagai penyakit sehingga mereka terkontaminasi juga. Miss Marvel Kamala Khan berjuang sangat keras ya. Ia menghancurkan Stark Sentinel yang mulai menyerang para mutant dan dirinya sendiri. Hebat banget nih Kamala. Dalam kekacauan ini, Jean Grey, Omega level mutant, mengerahkan segenap kemampuan dan energinya untuk melindungi mutant, orang-orang dan para Krakoan. Krakoa hancur, terbakar, bahkan pohon resurrected mereka pun hancur terbakar dan tidak bisa lagi tumbuh. Dalam perjuangan ini, Jean Grey melawan semua musuh dengan telekinetic powernya. Jean Grey ditusuk secara tiba-tiba oleh Moira McTaggart yang menjadi jahat dan tubuhnya menjadi hebat gitu ya, karena sekarang tubuh si Moira ini kayak kombinasi robotik. Moira menusuk jantung Jean Grey dengan pisau yang dialiri energi sihir Blight's Will yang ia dapatkan di Otherworld. Pisau itu melemahkan kemampuan mutant Jean Grey sehingga ia berdarah, kesakitan dan akhirnya mati. Di akhir hayatnya, sebelum ia tidak sadarkan diri dan mati, Jean Grey berkomunikasi ya dengan telekinetiknya dengan Firestar dan dua orang yang ia cintai, Cyclops dan Wolverine, untuk berpamitan. Tapi khusus untuk Firestar ini, Jean Grey memberikannya sebuah misi gitu ya guys. Segera badan Jean Grey hancur dan berubah menjadi tengkorak gitu. Sumpah ya, ini tuh kayak mind blowing banget ya, seorang Jean Grey hancur aja gitu badannya. Moira sangat senang melihat hal itu dan ia segera berusaha untuk membunuh Charles Xavier. Namun Charles langsung menyerah. Moira melanjutkan serangannya, namun segera Charles pun menghentikan dan menyerah menggunakan kekuatan telepatik hebatnya untuk mengendalikan pikiran setiap mutant untuk pergi meninggalkan Krakoa menuju gate atau portal Krakoa, meninggalkan bumi ya, ke tempat Krakoa sesungguhnya di planet Mars gitu. Karena kalau tidak, baik Stasis dan Moira akan membunuh manusia semua dan memulai kekacauan. Beberapa mutant kebal dan menolak ya akan pengendalian pikiran Charles Xavier itu, membuat mereka tetap tinggal dan malah pergi ke tempat lain untuk bersembunyi dulu sembari menyusun rencana tidak ikut masuk ke portal itu lagi ya para mutant ini. Charles disekap dan hendak dibunuh Moira. Beruntung Rogue datang dengan cepat dan menyelamatkan Profesor X. Charles Xavier berencana mengirim semua mutant dari semua dunia dan wilayah melalui Krakoa Gates, portal Krakoa yang terbuka di mana-mana ya, dan hanya bisa digunakan oleh mutant menuju Krakoa era, yaitu Arakko Civilization atau peradaban for mutant only untuk para mutant terbesar di planet Mars. Namun ternyata ia malah mengirim mereka ke kehampaan ya guys ya. Nggak tahu mereka itu kayak hilang aja. Menyadari apa yang ia lakukan salah sehingga membunuh banyak mutant, Charles pun jadi merasa sangat bersalah dan gila gitu guys. Charles langsung meminta Rogue untuk meninggalkannya, langsung pergi membuat sebuah rencana untuk membalaskan dendam Krakoa dan mutant kepada para musuh. Jadi tadi kan ada beberapa mutant yang kebal ya akan pengendalian pikirannya Charles karena melalui kayak latihan gitu. Nah itu adalah mutant-mutant yang selamat ya teman-teman. Nah sepertilah Miss Marvel, ada Emma Frost, Kitty Pryde juga, dan tentunya ada Firestar di sana yang nantinya akan jadi double agent gitu ya. Diperintahkan oleh si Jean Grey sebelum mati tadi untuk bisa mempengaruhi Dr. Stasis, Modok, Nimrod yang sekarang menguasai Krakoa, pura-pura menjadi temannya sembari ia juga berjuang bersama para mutant lain yang masih bersembunyi di sebuah basement tempatnya Hellfire Club gitu ya guys ya. Beberapa mutant yang selamat di sini ada Emma Frost, Kitty Pryde, Bishop, Angel, Psylocke, Firestar, X-23 dan beberapa mutant lainnya ya yang memiliki kemampuan hebat juga. Mereka kayak diselamatkan sama Wilson Fisk ya guys, atau si Kingpin juga ikut dalam penyelamatan beberapa mutant ini sehingga mereka bisa bersembunyi gitu. Tapi ternyata satu mutant tertembak dan mati, yaitu si Loaders ya guys. Wah pokoknya kacau dan sedih banget ya isu komik Hellfire Gala 2023 ini ya. Stark Sentinels itu memburu para mutant, belum lagi Nimrod juga memburu para mutant, pengkhianatan Dr. Stasis, juga Moira McTaggart
yang jadi psikopat banget, dan seluruh dunia yang malah tiba-tiba jadi benci dan takut sama mutant karena hal ini ya guys ya. Karena apa yang terjadi di Hellfire Gala event 2023 ini, wah pokoknya keren banget sih. Kalian wajib baca sendiri komiknya ya. Ada beberapa poin yang aku lewatin ya guys ya. Kalau detailnya kalian lebih baik baca sendiri, tapi keseluruhan intinya seperti itu yang aku ceritakan guys. Dan nanti akan lanjut di isu keduanya, nggak tahu deh kapan rilisnya ya, mungkin 2 bulan lagi maybe. Oke teman-teman, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu dan menghibur kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu order kaos-kaos keren dari CoStar Store. Banyak banget di sini desain-desainnya, harga terjangkau, kualitas bahannya sangat berkualitas, dan sablonnya keren juga ya. Ada One Piece, Marvel, dan lainnya. Langsung check out aja di @CoStar Store. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.